Hai Smart Netizen Denpasar TV Channel. Bersama saya saat ini Bli I Gusti Putu Arte. Jadi kalau lihat wajahnya pasti tidak asing karena sering muncul di layar media nasional, baik elektronik maupun media cetak. Sama-sama kita dulu di kelompok media Baliho, si Arte check out duluan. Iya. Tahun berapa itu ceritanya? 2003. Jabatan news terakhir saya ingat redaktur Pelaksana di Denpos. Ya. Lalu kemudian masuk ke KPU Bali meloncat jauh ke Jakarta, menjadi salah satu komisioner KPU Pusat. Perjalanan politiknya juga ternyata tidak berhenti setelah tidak lagi duduk di KPU, karena sempat mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Ya, Di Pusat, tapi tidak dari Bali, tapi dari Sulawesi Tengah. Nah ini nanti akan kita coba korek ceritanya, kenapa tidak maju dari Bali tapi justru dari Sulawesi Tengah. Apakah tidak pede maju dari Bali atau merasa kompetitornya jauh lebih sulit sehingga harus maju Sulawesi Tengah. Jangan lupa subscribe. Anda menyinggung tentang Pileg 2019, tidak maju dari Bali tapi malah maju dari Sulawesi Tengah. Apakah karena Pertimbangan itu tadi, perilaku pemilih kita di Bali yang sangat pragmatis dan komunal. Anda bisa jadi profesor di desa adat, Anda bisa jadi guru besar di desa adat, jadi doktor, tapi begitu Bendese bilang ini karena sudah dibantu, wantilan kita ada bansos besar, tolong selamatkan saya sebagai Bendese, selesai Bung. Suaranya bisa sangat komunal. Itulah yang terjadi di Karangasem, di berbagai tempat. Yang kemudian hampir 2013, Anda tidak tahu toh Pak Mangku Pastike tidak hebat seperti apa di periode pertama. Ada JKBM, ada Simantri, ada SMA Bali, hampir kalah. Untuk menjelaskan betapa pemilih kita di Bali sangat komunal dan pragmatis. Anda mau berulang, ya? Karena ini sudah jadi tipikal. Itu juga penjelasannya kenapa saya tidak nyalon di Sulawesi, di Bali. Karena butuh ongkos besar. Ya, pemilih kita sangat pragmatis di Bali dan sangat komunal. Jadi orang bersedia untuk mengalahkan pilihan personalnya ketika berhadapan dengan desa adat. Sudahlah, biar harmonis, biar tidak ribut. Toh juga sudah dibantu oleh masyarakat. Dosa orang pun bisa dimaafkan. Dan itu yang akan terjadi di 2024 nanti, 2024 nanti. Jangan lupa subscribe. Karena saya orang KPU dan saya mempelajari betul bagaimana peta wilayah. Kalau Bung maju DPR RI dari Bali, uang 10 miliar itu nggak cukup. 10 miliar? Ya. Rata-rata anggota DPRD kabupaten tanya itu yang jadi tidak jadi itu 2 miliar habis. Provinsi itu rata-rata 5 miliar habis. Untuk DPR RI itu paling tidak disiapkan uang antara 5 sampai 10 miliar. Gimana saya carikan uang? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya tidak pernah berniat untuk jadi anggota DPR dan nyalon. Tidak. Saya ingin jadi pengajar partai. Dan itu yang saya lakoni keliling Indonesia, keliling kabupaten jadi pengajar terus. Tapi karena perintah partai, saya harus nyalon. Saya sampai mengatakan, bisa ditolak? Begitu maju dari Nasdem? Oh, langsung dipanggil saya. Oleh Pak Surya Paloh? Iya. Tidak langsung Pak Suryanya, tapi ada orang nomor satunya, Ibu Jess yang sempat sudah ke atas, saya sudah turun, Pak Putu dari lantai 5, harus nyalon. Ya sudah. Itu seminggu sebelum deadline. Makanya saya katakan, ya sudah. Tapi saya ingin di Sulawesi Tengah. Kenapa di Sulawesi Tengah? Satu, saya ingin memberi kesempatan Oke Gunastawa masuk dari Bali. Saya menghormati beliau. Karena seluruh dedikasinya membangun partai di Bali hampir 10 tahun. Saya tidak ingin berival dengan Oke di sini, ya, agar dia juga nyaman. Yang kedua, saya juga melihat bahwa ongkos masuk dari Bali itu sangat besar. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah saya ingin punya kontribusi jauh lebih efektif menjadi wakil rakyat di daerah trans, karena pastilah seluruh kerja-kerja politik saya akan dirasakan oleh orang Bali di daerah trans gitu. Dan saya cuma keluar uang 390 juta. Itu pun bukan uang saya pribadi gitu. Untuk saya mengatakan apakah saya kemudian uang 390 juta itu dari tabungan saya, tidak.
teman-teman saya yang jadi bupati nyumbang 100 juta, ini nyumbang 100 juta, ini nyumbang 100 juta, malah ada sisa lagi 10 juta gitu. Nggak ada keluar uang. Dan saya hanya masuk di 89 desa adat. Tapi peluang Anda sendiri di sana waktu itu seperti apa? Harusnya saya di Senayan sekarang, tapi tidak enak lah saya bicara di sini. Tapi harusnya saya di Senayan sekarang PAW gitu. Tapi karena sesuatu dan lain hal ya saya tidak tahu, mestinya Nasdem bisa dapat 2 kursi gitu, jadi 1 kursi, entahlah bagaimana jalan ceritanya. Kalau memang benar jadi 2 kursi, karena kursi yang kedua itu sekarang sudah jadi gubernur, yang PAW sekarang saya harusnya gitu. Ya, jadi saya memang sudah membaca peluang itu. Kapok nggak dengan itu? Hah? Bukan soal kapok. Saya memang tidak mau nyalon. Tadi kan jalan ceritanya saya bilang. Artinya kalau misalnya Tidak akan. Kalau sekarang saya tidak akan mau jadi calon apapun. 2000. Mau calon DPR, mau calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, enggak. Saya tidak. 2024 saya tidak akan mencalonkan diri untuk posisi jabatan apapun. Saya akan menolak. Jadi fokus pada kegiatan. Saya akan fokus pada kalau saya masih politik. kalau saya masih di partai, saya akan menjadi pengajar partai. Kalau saya misalnya, saya kan tidak tahu 4 tahun seperti apa. Saya misalnya tidak di partai, saya jadi konsultan murni begitu. Tapi Anda sampai saat ini masih di Nasdem? Masih. Kabarnya mau mundur? Saya tidak tahu itu. Itu isu-isu yang saya dengar, isu saja yang berkembang. Mungkin karena saya tidak ada di DPP segala macam dihembuskan seperti itu. Tapi saya hari ini masih baik-baik di partai. Masih dan partai juga masih sering mengajak saya untuk kesana kemari, kayak seperti kemarin diminta untuk bikin desain pemetaan di Bali. Saya juga diminta hampir seminggu. Jangan lupa subscribe